saya dulu di pondok punya teman sama seakan dia memang kelihatan ahli fikir batas sudah kesana kemari, terus nyepi sering nyepi dia. Bahkan dulu juga saya pernah bimbing dia ngaji, tapi subhanallah perubahan pada diri teman saya tadi subhanallah 100. Dulu sholat dan sebagainya, akhirnya meninggalkan sholat. Alasannya apa? Ya, aku sholat dari Mekah. Aku sholat dari Mekah. Yang penting itu ini zikir. Padahal dulu ngajinya pun tidak saya bimbing gitu ya. Namanya mundir. Akhirnya begitu saya kuliah di sini ya, saya mendengar informasi bahwa anak ini namanya mundir telah bunuh diri. Di saat dia bersama dengan keluarganya, dia ada di kamar, menusuk jantungnya dengan pisau. Seperti itu. Orang tuanya lagi kumpul-kumpul di kota, kemudian pengikut dia, ada pengikut dia, begitu takziah, aku melihat di atas rumahnya Munzir itu ada tulisan Allah Muhammad Munzir. Kepengar apa ya? Itu mengapa mereka sudah tersesatkan? Karena tidak punya ilmu terhadap Al-Quran. Mereka hanya bisa membaca Al-Quran lafaznya saja, tapi kullahnya semuanya belum terbaca. Dan cara penyesatan ini tidak hanya dilakukan oleh syaitan-syaitan dari bangsa jin seperti yang dilakukan oleh syaitan terhadap syaitan Al-Jalani. Dan banyak orang-orang, saya punya tadi di pondok itu ada dua yang tersesat oleh karena pikir-pikir tadi. Karena yang aslinya pikir kan bagus, tapi pikir tanpa didasari dengan ilmu Al-Quran Al-Karim, maka mereka mudah disesatkan oleh syaitan. Begitu pula halnya syaitan-syaitan manusia sedang berkeliaran di sekitar kita, mereka selalu menggunakan dasar dalil untuk menyesatkan kita. Seperti contohnya, ya, teroris. Mereka menggunakan dalil Al-Quran untuk membunuh setiap orang yang dianggap berbeda dengan mereka. Menggunakan dalil Al-Quran yang mereka baca. Makanya tidak sedikit pemuda-pemuda kita yang jaringan orang-orang yang keras-keras itu ya, mudah untuk direkrut dan dipengaruhi oleh dalil-dalil yang mereka sampaikan. Siapa mereka? Tidak lain adalah syaitan-syaitan dari bangsa manusia. Tanpa ilmu kullah semuanya Al-Quranul Karim, maka dipastikan orang itu mudah untuk disesatkan. Karenanya ibadah apapun yang kita lakukan belum cukup untuk mempertahankan keistiqomahan kita sampai akhir hayat nanti, kecuali hanya dengan Al-Quranul Karim yang harus terus kita pahami, terus kita kaji, kita baca, dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Al-Quranul Karim benar-benar dijadikan sebagai ruh bagi jiwa kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidupnya jasad kita dengan roh lain, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Seperti itulah kami wahyukan kepada wahai Rasul ruh dari perintah kami yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya jiwa manusia. Oleh karena itu, jiwa manusia yang dicukupi dengan Al-Quran, maka dia pasti bisa hidup di dunia sampai di akhirat nanti penuh kenikmatan dan kebahagiaan dari ridha rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seseorang yang hidup tanpa Al-Quran itu ibarat
sisi yang lain kan sesuai dengan hadis Rasulullah segala macam, kaum ini kan seolah-olah menjadi hidangan yang disantap dari berbagai macam arah oleh orang-orang yang benci dengan Islam, baik itu dari kafir, kemudian juga orang munafik dan segala macam. Ditambah dengan kondisi saat ini kita juga susah mencari contoh yang utama buat kita lihat sebagai panduan hidup dalam melaksanakan aturan ini. Karena aturannya sama, tapi bisa lama-lama gitu, beda-beda, saling mengkritik, saling saling melemahkan, sehingga akhirnya umat ini makin lama ya bukannya menjalankan aturan dengan sebenarnya malah bingung akhirnya. Ini katanya begini, akhirnya begitu. Kalau di sisi saya sebagai ulama yang memperdalam Al-Quran, kemudian juga mungkin berinteraksi dengan ulama-ulama dari segala macam di dunia ini, seperti apa kondisi umat sekarang ini, dan bagaimana kita sampai tahu bahwa ini sebenarnya panduan Al-Quran yang benar-benar harus kita ikuti. Iya, memang dari fakta di saat ini seperti ini. Banyak di antara umat Islam sendiri dibingungkan oleh sikap para ustaz. Yang satu, apakah ini adalah tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Yang satu, ini dan seterusnya. Apa yang terjadi saat ini memang benar membingungkan setiap kelas. Yang bingung bukan hanya orang awam, kita pun juga akan bingung. Lah apa penyebabnya? Penyebabnya problem umat Islam saat ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Banyak ustaz-ustaz karbitan. Ustaz karbitan itu mereka tidak semuanya mempelajari Al-Quran. Paham ya? Mereka hanya setengah-setengah belajar bahasa Arab, tidak sampai tentang Al-Qurannya pun juga tidak dihafalkan 30 juz, hanya dalil-dalil saja. Tak ubahnya bahaya seperti setan dan dunia. Hanya dalil-dalil cuplikan dalil-dalil itu yang mereka hafal. Sedangkan Al-Quran dari Al-Fatihah Alif Lam sampai 30 juz itu tidak mereka hafal. Itulah problemnya. Berbeda di ulama-ulama kita sebenarnya masih kuat sekali. Masih, ya alhamdulillah. Seperti di Syria itu, namanya ulama yang sah untuk dijadikan sebagai orang alim, yang sah untuk menyampaikan bimbingannya dan seterusnya. Itu adalah mereka seperti orang-orang itu. Syarat yang mujtahid itu, orang berijtihad itu adalah yang pertama adalah seperti 4 imam itu semuanya adalah orang-orang yang menghormati Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, begitu seterusnya. Mereka baru boleh menyampaikan fatwa yang istilahnya kalau mereka punya dasar semuanya. Tapi sekarang yang problemnya kan iso ngomongnya pinter, susun retorikanya, kata-katanya pokoknya enak sekali, pinter ngomong. Tapi ternyata Al-Qurannya belum semuanya. Makanya kita berbahaya. Mereka bahayanya apa? Sebenarnya boleh mereka mengatakan bahkan semua
sedangkan yang lainnya benar. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya benar, tapi memungkinkan salah. Pendapat orang lain menurut saya salah, tapi memungkinkan benar. Kalau sekarang apa ada ulama seperti itu? Apa yang dari saya itu yang benar, yang lainnya salah dan bid'ah, haram, syirik. Dia tidak ada. Yang lain bid'ah. Ya. Fatwa-fatwa seperti itu sangat berbahaya sekali jika dilontarkan di depan umum halayak kaum muslimin. Oleh karena itu, saat ini memang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang saat ini kita rasakan, kebingungan-kebingungannya. Bukan berarti ketika kita bingung karena problem masalah yang menimpa kita, berarti kita diam begitu saja. Tidak, solusinya hanya satu, kembali kepada Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang menggunakan kata ini sunnah, sedikit ini sunnah. Quran itu justru malah diperduakan. Ya kan? Itu yang problem pada sunnah itu dalamnya kedudukannya setelah Al-Quranul Karim. Karena itulah bedanya Al-Quran dengan sunnah hadis. Kalau sunnah itu hadis ada kalanya sahih, ada kalanya dhaif. Artinya dipertentangkan, ya kan? Masih berbeda. Ulama ini mengatakan sahih. Seperti contohnya mazhab Asy-Syafi'i, contoh saja, mengatakan bahwa qunut subuh itu sahih hadisnya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan karena Rasulullah SAW yaqnutu subha hatta tufiya. Rasulullah SAW qunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Nanti di akhir hayatnya itu qunut subuh terus. Kemudian ulama lain mengatakan dhaifnya hadis itu dipertentangkan. Tapi kalau Al-Quranul Karim tidak ada seorang pun yang menentang Al-Quran. Karena apa? Al-Quran kalamullah. Semuanya akan mengatakan bahwa Al-Quran adalah qaul Allah Ta'ala. Allah berfirman. Karena itu ketika menyikapi sunnah itu biasa-biasa saja. Jangan sampai kita mengatakan yang qunut bid'ah, ya, yang tidak qunut sahih, atau sebaliknya yang qunut benar, yang tidak qunut bid'ah. Tidak boleh seperti itu. Jadi bebas kita melakukan kalau itu umumnya sunnah, ya. Paham ya? Oleh karena itu orang kalau faham dalam Islam itu tidak akan terjadi kebingungan. Oh ada qunut, ya alhamdulillah ada yang qunut. Berarti dia mengikuti pendapat yang sahih, paham ya? Hadis sahih. Kalau ada orang yang tidak qunut, berarti ya tidak masalah. Masalahnya apa? Itu bukan Al-Quranul Karim. Sebenarnya tidak ada masalah kalau kita tahu ilmunya. Karena orang itu harus seperti ini, harus mengikuti saya, harus mengikuti ulama saya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Makanya harus kembali kepada Al-Quran. Kita tidak akan bingung. Hati kita akan terbuka lebar untuk menerima siapapun orang-orang yang oke. Oke, monggo. Yang pernah saya dengar dari salah seorang pengajar di RTTI bahwa Ustaz dalam pemegang sangat hasil sampai dengan Rasulullah juga qiraah Hafs dan qiraah Syriah. Mungkin dan juga yang pernah saya dengar Ustaz pernah menerima penghargaan secara internasional dari para ulama yang ada di Arab Saudi dan jumlahnya sangat sedikit, bukan mungkin di Indonesia seperti yang mungkin bisa jelaskan sebagai motivasi kita semua. Jadi sanad itu arti sandarannya, sandaran bacaan Al-Quran kepada guru sampai kepada Rasulullah SAW.
Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran memang diriwayatkan secara mutawatir, diriwayatkan ada buktinya. Saya pemegang sanad, ada sanad hadis ya, sanad hadis sampai Rasulullah. Bedanya kalau sanad hadis itu sampai kepada sampai kepada orang ya, sampai kepada ulama dulu. Kita hanya menerima hadisnya saja, yang disebut dengan matanya terhadir, ya, matanya dari orang kadang-kadang jelas. Tapi beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu gurunya jelas. Saya dan ada catatannya ya. Saya membaca Al-Quran 30 juz semuanya pada seorang syekh. Seorang Syekh Muhammad Rasulullah ngaji pada Syekh Al-Wali. Syekh Al-Wali terus ngaji pada Syekh sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan sanad. Ya. Kemudian riwayatnya kalau saya ngaji sanad lewat hafaz seperti yang kita baca bacaan Al-Quran pada umumnya di Indonesia, kemudian di Arab juga sama, biasa menggunakan riwayat hafaz. Kemudian di sana juga ada sanad dengan menggunakan riwayat semua bacaan, ya, semua bacaan yang masyhur yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang berbeda. Bang, ya. Karena itu dalam Islam perbedaan aslinya itu tidak masalah. Ya. Buktinya cara baca Al-Quran sendiri pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan berbeda-beda cara bacaannya. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah jadi makmum sholatnya Al-Hakim. Beliau membaca surah Al-Furqan. Kata Sayyidina Umar, dia membaca bacaan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah kepada surah Al-Furqan, bacaannya dari hampir-hampir di tengah-tengah bacaannya dia langsung aku ingin menegur dan menyetopnya, tapi aku bersabar. Aku sabarkan diriku, aku tunggu sampai selesai. Begitu selesai, assalamualaikum, langsung diseret hakim dari oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Langsung dia bilang, ya Rasulullah, orang ini membaca Al-Quran tidak seperti bacanya di semestinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, lepaskan dia wahai Umar. Dicekal terus oleh Sayyidina Umar. Khawatir dia macam-macam terhadap Al-Quran, maunya barangkali mengadakan perubahan terhadap bacaan Al-Quran Karim yang diturunkan. Lepaskan wahai Umar. Begitu dia lepaskan, bacalah wahai Hakim apa yang kamu baca di saat didengarkan bacaan Al-Quran oleh Umar. Dibaca surah Al-Quran, dia mendapati banyak perbedaan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Mestinya nadhira, apa? Dia nadhira. Dan seterusnya. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa la ya. Artinya banyak perbedaan seperti itu. Contoh saja. Kemudian setelah selesai, sudah cukup. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, baca soal Al-Quran yang sama. Kok kata beda? Dibaca oleh Sayyidina Umar berbeda dari Allah, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hakadha unzila wa ya Umar. Seperti inilah Al-Quran itu diturunkan. Paham ya? Seperti inilah Al-Quran diturunkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, unzila Al-Quran ala sab'ati ahrufin kulluha syafun kafin faqra'u ma
yang berriwayat seperti ada contohnya Dzalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin, banyak ya. Ada lagi fihi hudan lil muttaqin ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ada yang وبالآخرة هم يوقنون. Ada sangka satu. Baca-baca seperti ini silahkan baca. Dan ini semuanya ada sandarannya, nggak ngawur kan begitu, nggak ngawur. Seperti siratal bilang ihdinas siratal mustaqim pakai zai, pakai apa ismam namanya. Tapi tidak zai murni, tidak ismam kepada Rasul. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika baca-bacaan itu ada ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Dan ada shad seperti kita shad ihdinas siratal mustaqim. Kemudian as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan seterusnya. Lihat perbedaan itu ada kan? Tapi nggak satu tukaran antara ulama-ulama dulu, imam-imam dulu, nggak masalah semuanya. Bahkan Sayyidina Utsman ingin menyatukan umat Islam ini semuanya, ya. Ingin menyatukan umat Islam meskipun berbeda bacaannya, tapi menggunakan mushaf satu yang disebut dengan Rasul Utsmani. Jadi Rasul Utsmani itu dibuat tulisannya adalah untuk memfasilitasi seluruh umat yang berbeda-beda bacaannya. Maka menjadikan kita lihat tulisan mushaf Utsmani itu berbeda dengan tulisan mushaf Imla'i Indonesia. Kalau cetakan Indonesia dulu tulisan Al-Qur'annya itu adalah Imla'i. Namanya Imla' itu sesuai dengan yang dibaca, ditulis sesuai dengan bacaan. Seperti Al-Qaha atau Summastawa itu tulis fasawwahunna, contohnya fasawwahunna wa pakai alif, hunna itu tulisan mushaf kita dulu. Tapi kalau Rasul Utsmani tidak seperti itu. Tulisannya fasawwa setelah wa ada seperti ya situ. Seperti ya kemudian hunna. Kenapa? Karena ada yang baca fasawwihunna, fasawwihunna, ada tiga bacaan. Ada fasawwi, ada fasawwa. Itu contoh-contoh saja bahwa tidak ada masalah perbedaan itu. Bahkan dikumpulkan oleh ulama-ulama kita menjadi bacaan qiraat, ya. Dan itu dipelajari, dan saya alhamdulillah termasuk yang sudah membaca semua wajah-wajah bacaan Al-Quran itu yang diriwayatkan dengan mutawatir dari Asyra 10. Sehingga kemarin kita diangkat untuk menjadi anggota Majelis Syuyukh Iqra' Syekh-Syekh Guru Al-Quran. Di antara syarat-syarat keanggotaan ini harus punya sanad qira'ah syarah. Waktu di Saudi kemarin di Mekah, di
dekat Masjidil Haram tempat majelis seperti itu. Ini keanggotaan menjadi anggota Majelis Syuyukh Iqra guru besar Al-Quran sedunia selama 4 tahun kita menjadi anggota tetapnya. Jadi ada pertemuan rutin dengan syekh-syekh sedunia, tapi saya mewakili Asia Tenggara. Saya mewakili Indonesia, Malaysia, Thailand dan seterusnya sekitar Asia Timur. Ya seperti itu contohnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai kontroversi akhir-akhir ini mengenai bacaan Al-Quran menggunakan bahasa Jawa, karena di awal nanti ada lagu Sunda, Batak, gitu kan, macam-macam seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu sudah pernah ramai ya. Sudah ramai, sudah ramai sekali. Ya terjadi perbedaan. Ya tadi kita ketika menyikapi perbedaan itu biasa-biasa saja. Tidak perlu megang-megang. Ada megang saya benar, itu salah benar. Artinya menurut kita benar ataukah menurut kita salah biasa-biasa. Kalau menurut saya sendiri itu tidak benar. Nah, kalau seperti itu menurut saya, tapi bukan berarti saya tidak menghargai pendapat yang lain. Tapi itu pendapat yang lain sudah perbedaan itu jangan sampai kita ini terpancing dengan isu-isu perbedaan. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan ilmu dan mencari ilmu, kemudian ilmu yang kita dapat hendaknya langsung kita amalkan. Itu saja. Jadi menurut saya sendiri bacaan seperti itu adalah bacaan yang asing, tidak akan dinilai baik, tidak akan dinilai baik oleh ulama-ulama internasional, karena di antara syarat membaca Al-Quran itu harus targetnya adalah dalamnya dalam Arab, sebagaimana dalam sebuah hadis meskipun banyak hadisnya itu, tapi di antara syarat bacaan yang benar itu adalah bacaan yang standar bahasanya atau lagunya lagu Arab, kecuali kalau orang itu masih dalam tahap belajar. Biasanya kan orang-orang tua kita dulu kan ngajinya kan memang seperti itu kan. Orang tua dulu kan jawab kejawab karena masih tahap belajar. Tapi jangan dijadikan sebagai tujuan akhir ketika banyak orang belum seperti itu. Itu masih dalam tahap belajar, masih perlu belajar lagi. Nah, pokoknya standarnya tetap standar Arab ya. Tapi kalau orang Jawa ini terpengaruh itu orang-orang seperti itu. Bahkan di mana Afrika juga banyak orang-orang yang bacaan Al-Qurannya perlu miring-miring seperti itu, artinya belum sempurna. Ya. Tapi belum dijadikan sebagai standar atas. Kalau bawah masalah ya. Untuk meraih pada standar atas, untuk belajar. Alhamdulillah. Sabun. Jika kita dengan doa kita bermanfaat, bagi kita semuanya. Dan yang paling penting lagi setelah kajian kita ini, Allah SWT memberikan banyak kesempatan bagi kita dan terbukanya hati kita untuk kembali kepada Al-Quran. Ya, semangat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, meskipun satu hari satu ayat, tapi pemahamannya kalau bacaannya belum cukup. Kalau dengan satu ayat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, difahami
kecuali harus dibantu dengan pemahaman tafsir. Karena itu kalau kita mendapati kesulitan memahami Al-Quran dengan membaca terjemahnya itu, maka jangan bisa bertanya kepada ahli dzikr. Sebagaimana firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, itu orang yang paham terhadap Al-Quran Karim apabila kalian tidak tahu maksud dari ayat Al-Quran. Jangan diam saja. Kalau jangan membaca Al-Quran nggak paham artinya, maka bisa pening, bisa terpusing. Kalau pusing ditutup Qurannya, terus nggak mau terus nggak paham. Akhirnya mau Qurannya langsung paham. Nah seperti itu segera tanya awalnya. Memang keadaan terjemah kita sangat terbatas. Berbeda dengan kalau kita jadikan baca terjemah Al-Quran dengan bahasa Inggris, itu belum lengkap. Terjemah bahasa Inggris itu sangat bagus sekali. Makanya tidak sedikit orang-orang Inggris yang begitu baca Al-Quran bisa masuk ke dalam Islam. Tapi kalau membaca terjemah Indonesia itu lupa itu terjemahnya. Bahasanya sangat pendek-pendek. Tapi tidak masalah, tidak masalah, sangat membantu juga. Fungsikan sebagai pembantu, tapi belum menjadi inti pemahaman belum cukup dengan terjemah. Makanya nggak apa-apa dia membaca terjemahnya. Kalau nggak paham langsung tanya. Tanya pada ustaz siapapun, insya Allah paham. Ustaz siapapun tahu, insya Allah. Mereka kalau nggak tahu akan baca tafsir. Cukup saya kira Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.